Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita bakal ngelanjutin lagi playlist tutorial PHP native untuk manajemen anggota dan e-agenda ya. Nah, di video kemarin itu kita udah bikin sebuah function untuk CRUD, terus kita juga bikin CRUD posisi atau position. Nah, di video kali ini kita bakal bikin CRUD member ya teman-teman ya, supaya videonya gak terlalu panjang kayak di video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya tuh lumayan panjang ya, karena bikin CRUD-nya itu dari awal lagi functionnya. Nah, karena sekarang itu functionnya udah kita bikin di video kemarin, jadinya harusnya videonya gak selama video yang sebelumnya. Oke, pertama-tama teman-teman bisa jalanin dulu si SAMPP-nya atau Laragon. Di sini saya pakai Laragon dan saya juga udah ngejalanin. Terus saya juga udah buka websitenya. Kemarin itu kan kita ada di sini ya, nih position kan, atau posisi. Nah, sekarang kita mau ke member. Sekarang kita buka aja Visual Studio Code-nya. Terus langsung aja teman-teman ya ke halaman pages. Nah, di halaman pages ini teman-teman bikin folder baru, namanya itu member. Nah, untuk isinya itu samain aja kayak si position nih, nama filenya. Jadi kan ada create.php, terus ada delete.php, terus ada lagi update.php, terakhir view.php. Nah, kalau udah kita main di view-nya dulu aja teman-teman ya. Kita main di view. Nah, ini bisa kita copy aja teman-teman ya, si codingan view dari position. Nanti kita ubah aja ya nama ininya supaya kita bisa cepat ya teman-teman ya. Ini kita Ctrl C terus Ctrl V aja di sini. Ini posisinya kita ganti jadi member anggota. Lalu di sini tuh members. Coba dulu lihat kalau host PHP sama admin. Kita lihat dulu. Oke, sembari nunggu kita bisa lihat-lihat isinya ya. Nah, untuk member sendiri itu saya pengennya tuh dia nampilinnya tuh pertama nama anggota, terus ada jabatan, terus ada nomor telepon, terus ada alamat. Ini saya jelasin dulu. Kalau misalkan teman-teman tadi ngelihat saya cuman pencet apa tiba-tiba ini bisa ke copy, itu teman-teman tinggal pencet alt shift sama bawah ya, itu buat ke bawah. Terus kalau misalkan alt shift sama atas, itu berarti ntar dia buat yang di atas. Oke, ini saya lanjut. Habis alamat, tanggal bergabung, terakhir status. Oke, di sininya berarti kita bisa member aja. Terus kita lihat database-nya isinya apa di members.
ini saya isi dulu ya teman-teman ya, saya isi dulu. Oke, udah ya teman-teman ya, berarti kita bisa ganti ini jadi name, terus email nggak perlu, jabatan nanti kita bikinnya pakai ini ya, pakai join. Kita bikin pakai join ya teman-teman ya, karena join berarti di sini tuh kita bisa panggil position name, terus di bawahnya tuh nomor telepon ada nggak, phone bisa tuh di bawah phone ada address, join date, status. Join date, status. Oke. Ini sebenarnya harusnya udah bisa, cuman si fungsinya ini tuh masih masih salah. Nanti kita bikin fungsi baru ya, kita bikin fungsi baru aja deh buat nampilin joinnya nanti, supaya di sini tuh kita tinggal panggil aja nih si fungsinya nanti. Nah, untuk lihat statusnya ini kita bisa gini aja teman-teman ya, ini kita tutup aja atau enggak kita hapus deh, kita hapus. Terus di sini kita ganti misalkan kedua, biarin aja dulu. Terus supaya menunya bisa dibuka, jangan lupa kita ke navbar. Nah, di sini berarti nih kita bisa index.php tanda tanya page sama dengan member. Terus di file menu.php teman-teman buka folder function, ada menu.php. Nah, ini bisa teman-teman copy aja sebenarnya, teman-teman copy terus teman-teman paste aja di sini. Jangan lupa kasih komentar supaya teman-teman gak bingung. Nah, position semua di kita Ctrl D aja, Ctrl D, terus kita ganti member. Terus di webnya kita refresh aja member. Nah, deh teman-teman ya, ini kenapa error, karena di view-nya itu mana ya, view member ini masih position, harusnya kita member. Kalau kita refresh, nah udah muncul ya, yang tadi kita insert mau Surya, ketua, nomor telepon, Bandung, tanggal bergabung, statusnya aktif, aksinya. Nah, ini untuk aktif ini kayaknya kita pakai ini aja ya, pakai bitce apa sih, batke lah itulah. Di mana ya dia? Nah, ini nah ini dia. Berarti kalau aktif hijau, kalau nggak aktif kita kasih merah aja ya. Berarti ini bisa kita bikin gini, if php if dollar item status sama dengan aktif. Kita taruh bawah aja deh biar gampang. Terus kita tutup php and if. Nah, kalau misalkan dia itu
aktif, berarti di sininya kita bikin kayak gini, echo. Nah di bawahnya php else. Nah kita copy aja di sini. Di ini kita bikin danger. Kita lihat lagi, oke, aman. Sekarang kita refresh. Oke, udah ya, udah berubah. Untuk tampilin datanya nanti dulu aja ya teman-teman ya. Ini kita fokus ke file ini dulu aja. Yang penting datanya udah tampil. Nanti baru kita joinin. Terus kalau udah kita ke create. Nah untuk create itu kita pakai data dari create position aja supaya gak perlu bikin banyak-banyak. Kita tinggal copy, kita paste, terus di sini tuh tambah data anggota. Nah di sini position name-nya nih kita ganti ya, jadi $name terus habis itu email. Kita copy lagi ke bawah, email position ID, terus phone, typo font, terus address, terus join date. Tunggu kita bikin gini aja, join date. Terus di sininya status. Nah ini kita copy lagi aja, kita ganti ini, kita ganti ini, kita ganti ini. Ini join date tadi gini ya, join date. Jangan lupa ini tuh kita ngikutin sama yang di database ya, nama kolomnya nih kan join date pakai underscore, berarti di postnya itu tadi tuh kita pakai underscore juga. Jadi ini tuh fungsinya tuh kalau ada datanya, kalau ada data dari $post nih, jadi kalau misalkan datanya itu dikirimkan berarti kan dia ada datanya nih dari $post ini, statusnya itu ada datanya, maka dia bakal ngirimin si $post, tapi kalau nggak ada dia nol. Nah ini masukin ke variabel, jadi kalau variabelnya itu ada isinya, si $post ini ada isinya, berarti variabel ini tuh nilainya value dari $post status ini. Nah kalau nggak ada berarti dia nol. Nah untuk semuanya juga sama. Terakhir status, kita ganti status. Nah berarti di sininya untuk typesnya itu berarti kan position ID-nya kan integer ya, berarti kita pakai i, sisanya s berapa nih, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Oke, aman. Terus apalagi ya, $create members ya, $create members data types. Terus kalau udah ini biarin kayak gini. Nah sekarang di sininya berarti ini tuh nama anggota,
Ini kita ganti jadi name, terus ini bisa kita hapus aja karena nggak perlu. Terus ini kita copy karena ada name, terus ada apa lagi ya, email ya kalau nggak salah, ada name, email, terus email, terus ada position ID, ini biarin dulu aja. Position ini kita nanti ambil dari database aja ya teman-teman ya, makanya kita biarin aja dulu. Terus ada phone, berarti nomor telepon tuh kita pakai apa ya, number kali ya, nomor telepon ya, kita pakai number aja. Phone terus habis itu, habis nomor telepon apalagi tuh tadi, alamat ya, alamat kayaknya kita pakai ini aja deh, yang di sini nih kita pakai ini aja, alamat, description, address, alamat, terus habis alamat ada join date sama status. Ini berarti tanggal bergabung, fontnya join underscore date. Ini kita kasih tipe datanya apa ya, date. Status ini tuh kita pakai select aja, jadi ini kita bikin manual aja ya teman-teman ya, atau enggak kita copy aja deh dari Get Bootstrap. Mana select, ini select nih. Nah kita copy ini kita copy. Ntar kita cari yang punya label, gak ada ya, ya sudah lah. Tanggal bergabung, sorry, ini di sini, ini berarti status, ini biarin aja. Ini kita bikin dia required, terus jangan lupa name-nya ya, name-nya status, selected-nya pilih status, value-nya tuh tadi kalau nggak salah ini kita copy aja, ada aktif sama inaktif ya teman-teman ya. Nah ini kita gini, aktif, tidak aktif. Harusnya ini udah, berarti sekarang kita tinggal position ini ya, ini bisa kita copy aja nih,
kita taruh sini. Terus kita tulis di sini posisi, status kan position ID, pilih posisi. Nah untuk ininya kita pakai ini kita biarin aja 1. Di sini kita pakai if. Kok pakai if? Pakai for each, sorry teman. For each dollar posisi yes dollar item kurang dari tanda tanya php n for each tanda tanya lebih dari. Oke. Nah ini kita pindahin aja ke dalam for each nya. Nah ini karena dia ngambil dari database, berarti kita juga harus masukin si posisinya ya. Berarti dolar posisi sama dengan apa lagi tuh tadi nama fungsinya, sampai lupa lagi. Get all data, get all data positions dan titik koma. Nah sekarang di view member ini nih add positionnya kita ganti ya, di tambah anggota di tombolnya kita ganti jadi tambah member. Oke, kita refresh lagi. Oke, nah sekarang kalau udah di refresh kita ke add member, bener ya, add member tambah anggota. Nah di sini teman-teman bisa lihat formnya udah bener ya ini ya, nama anggota, email, pilih posisinya juga udah ada tuh aktif, terus nomor telepon, alamat, tanggal bergabung, status. Nah sekarang kita balik lagi ke file create.php di folder member, kita cari kembali. Nah ini kita masukin ke, kita arahin ke member, kita refresh lagi. Oke, udah aman ya teman-teman ya. Nah sekarang di sini saya mau coba tambah data lagi. Muhammad Purwa, emailnya mail.com, posisinya aktif. Menarik. Oh bentar, kenapa posisinya aktif ya? Ya kesalahan pribadi teman-teman, sorry ya. Ini kita bikin dulu echo kurang dari tanda tanya sama dengan, terus masukin variabel item, terus di sini tuh berarti di sini ID. Nah di sini tuh baru kayak gini, dollar item position name. Oke, harusnya oke, udah ya, udah jadi ketua ya. Jadi pasti kita bisa isi lagi Muhammad Purwa, emailnya mail.com, posisinya ketua, nomor teleponnya 12345, alamatnya Jakarta, tanggal bergabungnya hari ini, statusnya tidak aktif, kita simpan dulu. Waduh, kenapa nih undefined variable dollar name, position ID cannot be null. Oke, kita cari lagi ID name,
email position_it $name. Nah ini salah nih, harusnya satu aja. Coba kita cek dulu di sini dia masuk ke datanya. Oke, enggak ya. Jadi kita refresh lagi, terus kita coba masukin lagi Muhammad Purwa, emailnya mail.mail.com, posisinya ketua, nomor teleponnya asal aja, Jakarta, tanggal bergabungnya kita pilih hari ini, statusnya tidak aktif, kita simpan. Kolom join date cannot be null. Oke, join_date cannot be null. Join date, kita coba lihat join date name. Oh, oke. Lagi-lagi typo ini, bisa kita refresh lagi, kita inputin lagi Muhammad Purwa mail@mail.com, posisinya ketua, alamatnya Jakarta, udah aktif. Kita coba simpan. Nah, ini datanya udah masuk, data berhasil disimpan, kita oke. Terus kita coba kembali. Nah, di sini teman-teman bisa lihat berarti kita udah berhasil buat bikin read sama create nya kan. Nah, berarti sekarang kita tinggal bikin update sama delete nya aja nih. Nah, sekarang kita ke Visual Studio Code nya lagi, terus kita ke halaman update. Nah, di halaman update ini tinggal kita copy aja si create nya, copy terus paste ke sini. Nah, terus kita buka folder position file update.php. Nah, ini kita copy lagi, kita copy ini sampai bawah, terus kita gantiin ini, jangan kita gantiin, kita copy aja di sini. Terus kita pindahin aja datanya ke bawah ya. Ini kita cut aja nih yang dolar dari variabel ini, kita cut, terus kita masukin ke sini. Dolar datanya juga kita cut, kita masukin ke sini. Dolar type sama dolar create, datanya kita copy aja, kita cut, kita masukin ke sini. Terus berarti di sininya tuh kita bikin members, data ID types. Oke, berarti ini udah selesai. Nah, yang di atas ini bisa kita hapus. Enggak, bukan di sini. Di sini bisa kita hapus ke sini. Oke, aman. Ini kita pindahin aja ke dalam sini supaya kalau misalkan dia error gak perlu munculin ini. If id get data position. Nah, ini ganti nih dolar members. Nah, sekarang kita bikin
value kurang dari tanda tanya sama dengan tanda tanya lebih dari dolar member name. Nah, sekarang kita copy aja ini ke bawah-bawahnya, terus kita tinggal ganti email. Ini nanti sendiri aja, kita bikin dulu di bawah-bawahnya ini. Phone di sini berarti value-nya nggak kepake, ini juga nggak kepake. Tanggal bergabungnya kita kasih join date, ini juga biarin aja. Berarti sekarang kita ke sini. Nah, karena kita udah punya dolar dolar member, nah sekarang kita bisa ngebandingin nih. Waduh, nih salah nih harusnya nih, sebentar, ini pasti dolar ID nya. Nah, ini kita ganti dulu satu karena ada tipe ya teman-teman ya, di sini tipe nih. Nah, berarti di sini kita bisa cek ini, kita bikin echo aja di sini, kita bikin if ternary ya teman-teman ya. Ini bikinnya kurang dari tanda tanya sama dengan, terus bikin tutupnya tanda tanya lebih dari. Nah, di sini baru kita bikin kalau item ID itu sama dengan dolar member ID. Nah, maka kita mau di sini dia nge-select, makanya kita pakai selected. Nah, kalau nggak sama kita kasih kosong aja. Nah, ini kita bisa copy, terus kita bisa taruh di status di sini. Nah, berarti ini udah nggak kepake nih. Berarti ini value nya itu bukan ID nih, tapi status ya harusnya. Berarti ini dolar itemnya nggak butuh, berarti ini bisa kita hapus ya teman-teman ya. Ini kita hapus. Nah, kalau member status sama dengan aktif, maka selected. Ini kita kasih inaktif. Nah, jadi tuh gini cara bacanya. Jika si member statusnya itu aktif, dia selected, berarti dia nge-select yang aktif. Kalau enggak, yang enggak. Nah, di bawahnya juga kalau misalkan membernya itu inaktif, berarti nanti yang di selected tuh inaktif, yang terpilih itu inaktif. Nah, untuk yang di atas ini kita ngelakuin perbandingan berdasarkan data dari database. Nah, di sini yang dilakukan perbandingan itu antara data posisi yang di database sama ID yang ada di punya member. Nah, makanya di sini itu dolar item ID ini ngambil dari ID dari posisinya, ya kan? Nih kan sama dengan member ID. Berarti ketika ID si item ini sama dengan member ID, maka diselect. Berarti yang dipilih itu yang ID-nya sama. Nah, kalau enggak, jadi dibiarin jadi kosong. Nah, untuk lihatnya teman-teman bisa ke view.php dulu. Ini kita ganti ya, kan edit position nih, positionnya kita ganti jadi member. Kita refresh. Nah, misalkan nih
di sini kita kan inaktif ya, cuma bisa lihat di sini statusnya inaktif, jabatannya ketua kan. Kita coba di sini ubah edit member dan ID 2. Oke. Tambah data anggota, edit member dan ID 2. Oke. Bentar ya teman-teman ya, kayaknya ini ada yang salah deh. Kita coba di menu.php, member, edit member, update. Coba ya, kita ganti dulu di sini, ubah data anggota, terus jangan-jangan kita ganti di sini lagi. Enggak, apa di sini ya kita ganti ya? Oh iya nih, create-nya nih kita ganti nih. Wah iya nih teman-teman nih, pantesan. Berarti gini, kita copy aja, kita copy, terus kita pindahin ke paling bawah sini. Nah, dari situ, dari atas ini ke atas ini kita pindahin, kita taruh di sini. Nah, oke, udah ya, kebalik teman-teman, sorry. Nah, ini datanya udah muncul nih sekarang nih. Nah, posisinya sekarang yang nggak muncul. Sekarang kita coba lihat di update-nya. Nih, kita ubah data anggota dulu, terus di create-nya kita kasih tambah. Oke, sekarang kita lihat lagi posisinya. Member, salah nih, harusnya position ID. Nah, ini kalau saya refresh harusnya dia ketua, kok enggak juga ya. Position underscore ID, position sama dengan position underscore ID. Iya kok, bener kok, satu-satu selected kan. Pilih posisi kedua, position ID. Oke, kita ini lagi ya teman-teman ya, kita lihat-lihat lagi position ID nya tuh kenapa tidak jalan. Kan position ID coba ya, kayaknya tadi saya bikinnya 3 deh. Coba kalau 2, tidak ngaruh. Apa jangan kebalik ya? Coba. Nggak ngaruh juga. Position ID value nya kan position ID member sama dengan selected titik 2.
Menarik. Coba ya kita baca lagi ya teman-teman ya. Dollar item ID sama dengan member position ID. Apa salah ya? Benar kok, position ID. Position ID dollar item. Option value selected yang di bawah. Coba yang ini aktif, harusnya dia inaktif ya. Select bener kan ya, selected ya, selected. Oke, ini kita biarin dulu namanya supaya waktunya nggak terlalu lama. Kita anggap aja ini tuh jadi sebuah bug yang bakalan kita fix di video berikutnya. Ini kita anggap aja dia udah bisa udah bisa update. Kita coba dulu update-nya. Ini Muhammad Purwa AAA, pilih posisinya lagi ketua, statusnya sekarang kita ganti jadi aktif. Kan tadinya kan tidak aktif ya, sekarang kita jadi aktif. Terus 67 alamatnya tadinya kan Jakarta. Oke, sekarang kita ganti jadi Bandung. Tanggal bergabungnya tanggal 6. Kita coba simpan. Nah, data berhasil diubah. Oke, kita kembali. Oke, Muhammad Purwa AA, ketua Bandung, tanggal 6, aktif. Nah, jadi bisa teman-teman ya. Nah, alamat ini tadi harusnya address ya. Oke, nah untuk ini kita udah bisa, sekarang tinggal buat editnya. Delete. Nah, untuk delete kita copy aja nih dari position lagi, kita copy terus kita paste lagi aja, tinggal kita ganti di sininya jadi members. Udah. Nah, sekarang kita coba delete yang Muhammad Purwa ini ya. Kita hapus, data berhasil dihapus. Oke, kita ke member lagi. Nah, datanya udah hilang. Berarti kita udah bikin ini ya namanya, udah bikin CRUD member di video kali ini. Di video sebelumnya kita di CRUD position. Nah, berarti videonya cukup sampai sini dulu aja teman-teman. Untuk video berikutnya kita bakal ngelanjutin lagi untuk CRUD dari user sama fix yang tadi nggak keselect ya. Oke, mungkin makasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.